Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas TT 4405 yang beranggotakan saya sendiri Syana Hafiza dengan NIM 1101201507. Perkenalkan, nama saya Azrana Mira Ajani dengan NIM 11012044459 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4405. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akwila Nandia Putri dengan NIM 1101204550 dari kelas TT 4405. Di sini kami akan menjelaskan materi pemrograman Python mengenai cleaning data dan processing data yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Azahra Namira. Nah, ini merupakan hasil dari pemrograman yang telah kelompok kami buat, tapi sebelum masuk ke codingannya, saya akan membahas sedikit mengenai data. Jadi, data itu dibagi menjadi 3, ada data collection, data pre-processing, dan juga data transformation. Nah, di case yang kita kerjain ini ada di bagian data pre-processing. Nah, data pre-processing ini pula ada step-stepnya lagi. Ada data format, ada cleaning, dan juga ada sampling. Nah, kita kembali ke codingannya. Nah, jadi bagian sel ini itu untuk membaca datasetnya. Jadi ada variabel result di sini yang digunakan untuk menampung data dari proses looping dari dataset ke-7. Kemudian di looping terus dan lalu ditampung ke wadah variabel result. Tuh. Jadi kemudian di print resultnya dengan hasil seperti ini. Nah, dengan hasil seperti ini, sudah di print. Nah, oh iya, jadi kan dari dataset yang diperoleh itu kan datanya udah bersih, rapi, sedangkan di case ini kita mau melakukan cleaning data, jadi kita harus mempunyai dataset yang kotor. Jadi dataset yang bersih tadi, ini udah kami acak-acak, nah, sesuai dengan case cleaning 1-7. Nah, ini contohnya seperti ini NIM-nya saya bolak-balik, nilainya saya tukar, terus dikasih tanda minus. Pokoknya ini kami acak-acak datanya. Kenapa? Jadi nanti dataset yang udah kami ubah ini digunakan untuk ngetes program cleaning-nya udah jalan atau belum. Soalnya kalau data yang kita peroleh itu kan datanya udah bersih. Jadi nanti kita nggak bisa lihat result dari fungsi-fungsi cleaning yang telah kita buat. Oke, balik ke codingan. Nah, oh iya sebelumnya, nah di sini di peraturannya juga bagian poin nomor 2 ini ada bagian CSP7. Nah, ini tuh bisa dengan menggunakan pemisah koma ataupun semikolon. Tapi kalau kelompok kami ini menggunakan pemisah koma. Karena CSP sendiri itu kan singkatan dari comma separate values, jadi kami pakai koma. Nah, dan juga jika kita menggunakan koma, datasetnya itu bisa dibaca di Excel ataupun di Google Sheet. Nah, ini kita kembali ke codingannya. Nah, kita langsung masuk ke bagian cleaning 1, yaitu cleaning 1 adalah menukar value yang tertukar antara NIM dengan nilai. Jadi, ini yang pertama, for index value in enumerate. Ini jadi bedanya menggunakan for in tanpa fungsi dari enumerate ini tuh, kalau itu cuma balikin value-nya aja. Cuma kalau misalkan kita pakai enumerate, ini dia bisa ngembaliin sekaligus indeksnya. Nah, indeks pertama ini kan dimulai dari 0. Kenapa sih dimulai dari 0? Karena di sini indeksnya ini kita bisa lihat, ini tuh dihitungnya 0. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan juga ini 7. Jadi yang pertama itu kan 0. Nah, indeks pertamanya itu adalah 0,
kita cek nih panjangnya dia. Kan idenya tuh simpelnya gini. Kalau NIM itu panjang. Nih, NIM itu panjang, sedangkan nilai itu enggak, nilai itu pendek kan. Jadi panjangnya itu formula itu 10. Jadi kita tulis kalau misalnya lebih dari 10, ini kita tukar nilainya dengan result indeksnya tadi itu kita tukar dengan indeks yield-nya. Nah, kayak gini nih, ini indeks 1 ditukar dengan indeks 0, sama yang bawahnya juga indeks 2 ditukar juga dengan indeks 0, dan yang ini indeks 3 kita tukar dengan indeks 0, indeks 4 juga kita tukar dengan indeks 0, sampai ke indeks 6 kita tukar ke indeks 0. Nah, kalau udah ini coba kita run. Nah, jadi pas kita udah run nih, kita jalanin codingannya ini, nah langsung ketuker kan hasilnya. Jadi yang semula NIM-nya itu ngacak nih ke field nilai. Nah, dia ini udah kembali nih ke tempat asalnya, ada di kolom NIM di sebelah kiri, sebelah pojok kiri nih, NIM-NIM-nya udah kembali lagi. Nah, di bagian ini, for in result ini tuh sebenarnya hanya untuk ngelihat hasilnya biar lebih jelas aja. Jadi kita tambahin ini. Gitu. Nah, untuk cleaning 2, yang bagian menghapus record double ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Syahna Hafizah. Selanjutnya kita akan memasuki cleaning 2, yaitu menghapus record double. Di sini record double-nya cuma NIM. Jadi ketika ada NIM yang double, maka datanya akan dipilih salah satunya. New param itu adalah penampungan nilainya. Setelah nilai ditampung, selanjutnya kita akan melakukan perulangan. Jika NIM telah ada di new param, maka tidak akan dimasukkan. Namun jika belum ada NIM, maka itu akan difilter dan tidak akan dimasukkan lagi. Kemudian setelah prosesnya selesai, maka itu akan dikembalikan lagi ke result sama dengan new param yang berfungsi untuk mengembalikan nilai yang telah diolah tadi. Terus ini hasil outputnya, yaitu banyak data sebelum cleaning kedua adalah 41, dan banyak data setelah cleaning kedua adalah 38. Selanjutnya kita memasuki cleaning 3, yaitu mengecek field NIM. Jika terdapat huruf, maka diganti dengan angka. Di sini kita menggunakan enumerasi ya kan. Ini enumerasi, yaitu menambahkan penghitung ke setiap item dari objek yang dapat diubah dan mengembalikannya sebagai string keluaran. Terdapat sebuah data yang menunjukkan jika A diganti, maka sama dengan 0. B diganti 1, C diganti 2, dan seterusnya sampai Z. Kemudian terdapat perulangan untuk melihat nilai child-nya, nilai NIM anak tersebut kan. Terus kita juga memakai metode try dan except. Try dan except untuk mengetahui apakah data yang diproses adalah angka atau bukan. Terus terdapat fitur replace yang berguna untuk mencari value huruf dengan angka. Nah, di sini ada hasil runningnya bahwa ditemukan ini /n masih kosong. Ini nanti /n ini akan kita isi dengan 50 pada cleaning 4 nanti. Di sini kita memasuki cleaning 4, yaitu mengecek jika ada file kosong, maka diisi dengan angka 50. Sama seperti pada cleaning 3 tadi, kita melakukan perulangan dan enumerasi lagi. Kemudian kita mengecek value kosong, dan jika ada value yang kosong, maka kita ganti dengan angka 50. Maka secara otomatis data yang kosong akan terganti dengan sendirinya. Seperti ini hasil runningannya. Oke, mari kita lanjut ke cleaning 5, yaitu mengecek jika ada nilai di field tugas 1 sampai UAS yang lebih dari 100, maka akan diganti dengan 80. Dan jika terdapat nilai yang kurang dari 0, maka akan diganti dengan nilai 20. Kita kembali menggunakan perulangan enumerasi.
Kemudian nanti kita cek nilai value-nya. Jika lebih dari 100, maka dia akan mengganti ininya dengan 80. Dan jika kurang dari 0, maka akan diganti menjadi 20. Di sini alasan kita menambahkan +1 karena kita melakukan slicing, jadi indeksnya itu bakal berubah jadi kepotong 1 dan kita balikin lagi. Lanjut ke cleaning 6, yaitu mengecek jika ada NIM yang kepanjangan atau lebih dari 10, maka NIM akan dipotong agar panjangnya itu menjadi 10. Dan jika panjangnya NIM kurang dari 10, maka akan ditambah 0 di belakangnya hingga jumlah angka di NIM tersebut menjadi 10. Nah, dari data di atas kan ada yang lebih dari 10. Nah, itu tuh harus kita normalisasi. Di sini kita pakai perulangan enumerasi lagi, kemudian kita pakai len. Jika lebih dari 10, maka akan dipotong hingga nilainya menjadi 10, dan jika kurang dari 10 akan ditambah 0 hingga angka tersebut akan jumlahnya 10. Lalu lanjut ke cleaning 7. Cleaning 7 ini adalah cleaning yang terakhir untuk mengecek jika panjang nilai dari setiap NIM melebihi 6, maka akan dihapus nilai yang panjang tersebut dengan aturan jika ganjil maka dimasukkan ke nilai UAS dan jika genap akan dimasukkan ke nilai UTS. Nah, yang ini codingan ini untuk memanggil result yang tadi di atas, yang paling atas, yang variable result, kemudian menggunakan perulangan enumerasi lagi, kemudian dicek ganjil genapnya. Ini memakai modulu. Jadi jika bilangan yang di modulu 2 ini hasilnya 1, berarti angka tersebut adalah ganjil. Jadi modulu itu adalah hasil pembagian seperti contohnya 9 modulu 2 hasilnya 1 atau 17 modulu 2 itu hasilnya juga 1. Nah, jika sudah ketahuan bisa dicek ganjil genapnya, lalu yang ganjil kita akses indeksnya, kemudian kita masukkan value yang terakhir, yang genap juga sama. Lalu lanjut ke bagian yang terakhir, konversi dari string ke integer. Itu step tambahan karena cara membaca record menggunakan split, jadi mengubah semua value menjadi string. Jadi untuk melakukan operasi matematikanya itu harus diubah ke tipe data numbering. Contohnya seperti kita menghitung min, atau rata-rata yang ini disum semua, lalu dibagi panjangnya. Nah, di sini ada len min 1. Kenapa len min 1? Karena kita hanya menghitung nilai dan tidak termasuk NIM. Karena NIM bukan nilai dan NIM itu adalah identitas. Lanjut ke median. Sebelumnya dapat dilihat ini hasil dari rata-ratanya atau minnya. Nah, lanjut ke median, sama seperti min tadi, hanya di sini beda rumusnya, yaitu ini rumus mediannya. Yang ini. Nah, lalu didapat hasil mediannya seperti ini. Selanjutnya, yang terakhir, ada standar deviasi. Nah, standar deviasinya ini tuh di looping, kemudian dicari minnya, kemudian dihitung variansinya, kemudian menghitung standar deviasi, terus di akar kuadrat. Lalu yang terakhir dimasukkan ke result. Adapun standar deviasi yang kita dapat yaitu seperti ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena di sini pun kami juga lagi belajar. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.